Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Tiangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinizak dalam program Kominfo District. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan spirit Bandung dalam kunjungan kerjanya ke negara Kenya. Hal tersebut dilakukan Presiden untuk memperkokoh persatuan terutama negara berkembang, terlebih dalam menghadapi ketidakpastian global. Presiden Joko Widodo pada pertemuannya dengan Presiden Kenya menyampaikan melihat kondisi dunia global saat ini sudah seharusnya suara dan juga kepentingan dari negara-negara berkembang didengar oleh dunia, termasuk untuk melakukan lompatan pembangunan. Salah satunya adalah dengan memperkokoh kembali spirit Bandung antar negara The Global South. Selain itu, kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara Kenya memiliki dua tujuan utama, yakni memperkokoh solidaritas dan kerjasama antar negara berkembang dan memperkuat kerjasama ekonomi. Mengingat potensi yang dimiliki Indonesia dan Kenya sangat besar. Sejalan dengan implementasi spirit Bandung yang kembali digaungkan untuk memperkokoh kerjasama antar negara selatan global, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa prioritas kerjasama dalam pertemuan bilateral tersebut. Di antaranya kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi, khususnya di bidang energi. Kerjasama bidang kesehatan juga menjadi perhatian kedua pemimpin negara tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kerjasama Badan POM antar Indonesia dan Kenya yang bertujuan untuk saling mendukung membangun perlindungan kesehatan. Terakhir, yakni kerjasama membangun bidang kesehatan, pangan, dan penanganan bencana. Dan di dalam pertemuan disepakati untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor yang tentunya juga menjadi prioritas Kenya. Terakhir, Bapak Presiden mengajak Kenya untuk memperkokoh kembali spirit Bandung, Bandung Spirit, dengan memajukan kolaborasi negara-negara Global South. Sudah saatnya suara dan kepentingan negara berkembang lebih didengar, termasuk kepentingan untuk melakukan lompatan pembangunan untuk kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat negara-negara berkembang. Pemirsa, pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, NTT telah menghasilkan sejumlah kerjasama, pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sekaligus Ketua AMMTC menandatangani Memorandum of Understanding dengan 6 negara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin sidang Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan menekan 6 nota kesepahaman dengan negara Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan ke-6 negara tersebut berisi kesepakatan yang berbeda-beda. Secara garis besar, isi kesepakatan bilateral tersebut menyangkut kerjasama penanganan kejahatan transnasional hingga soal peningkatan kemampuan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membuka proses sidang AMMTC ke-17 dan ia menekankan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai serta jangkar bagi stabilitas dunia. Kapolri berharap pembahasan AMMTC ini harus memiliki semangat yang sama demi mewujudkan kawasan ASEAN yang aman dan stabil. Adapun tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar negara ASEAN dan negara sahabat yang lainnya. Kapolri menyatakan negara-negara di ASEAN menghadapi musuh bersama, yakni kejahatan lintas negara yang tidak mengenal batas negara, kedaulatan negara, dan hukum yang berlaku. Menurutnya, kejahatan transnasional tak dapat diatasi tanpa kerjasama dan solidaritas antar negara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi instruksi atau memorandum terkait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait penundaan proses pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah hingga pemilu 2024 selesai. Mahfud menilai bahwa memorandum tersebut merupakan hal biasa dan tepat. Mahfud menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak ada langkah hukum yang dipolitisir.
Menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, Kejaksaan Agung mengeluarkan memorandum untuk meminta seluruh jajarannya menunda pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, maupun calon kepala daerah, baik di level penyelidikan maupun penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya mengutarakan bahwa penundaan pengusutan perkara korupsi dilaporkan terhadap kandidat calon presiden, calon wakil presiden, dan calon kepala daerah untuk perhelatan pemilu 2024 dinilai tepat. Langkah yang diambil Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dianggap tak hanya mencegah upaya kriminalisasi terhadap calon, tapi juga dapat menjaga stabilitas situasi saat kontestasi politik digelar. Mahfud menegaskan bahwa memorandum tersebut merupakan hal biasa. Menurutnya, memorandum itu dikeluarkan untuk mencegah praktik kriminalisasi atau saling jegal di antara peserta pemilu. Kejagung hanya mengeluarkan kebijakan untuk memastikan jalannya pemilu tidak terganggu dan proses hukum tidak tertarik-tarik masuk praktik politik praktis. Ya memang sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Yang Pilpres dan Legislatif ya ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari. Yang Pilkada sampai dengan November atau kapan Pilkada itu dilakukan. Itu hanya ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan pemilu. Tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.